Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan membahas medan magnet pada kawat melingkar, medan magnet pada solenoida, dan juga medan magnet pada toroida. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa besarnya kuat medan di sebuah titik yang dihasilkan oleh sebuah kawat penghantar berarus listrik dinyatakan dengan dB sama dengan mu0 I dl sin theta per 4 pi r kuadrat. Kemudian kalau kita punya sebuah kawat melingkar berarus listrik dengan arah arus seperti ini berlawanan jarum jam, kita ambil sebuah titik sembarang, sebut saja titik P yang berjarak X dari pusat lingkaran. Kemudian kita tinjau sebuah elemen dl berada di atas titik O atau berada di atas seperti ini. Nah, sesuai dengan hukum Biot-Sapar, kalau saya ambil garis singgung antara elemen dl dengan titik P ini, saya sebut jaraknya ini R. Maka, sesuai dengan kaidah tangan kanan, kalau ini arah arus, maka arah medan magnet di titik P ini akan tegak lurus dengan garis singgung mengarah ke sini. Dan kalau medan magnet dB ini saya uraikan terhadap komponen sumbu X dan sumbu Y-nya, saya akan dapatkan ke sini adalah dBx dan ke sini adalah dBy. Kemudian, kalau saya tinjau sebuah elemen dl ada di sini, elemen dl ada di sini, kemudian saya ambil jarak tegak lurusnya ke titik P seperti ini, maka medan magnet yang dihasilkannya di titik P juga akan tegak lurus sedemikian. Ya, ini nanti akan kita sebut dB juga. Ini saya sebut dB. Maka kalau saya uraikan komponen dB di bawah ini, saya akan dapatkan ke sini dBy dan ke sini adalah dBx. Sehingga komponen dBy yang atas dan bawah itu akan saling menghabiskan dan tinggal komponen dB pada arah sumbu X. Demikian juga kalau kita tinjau elemen dl di sebelah horizontal sebelah kiri dan sebelah kanan ini, maka pada arah sumbu Y-nya itu akan saling menghabiskan. Sehingga medan magnet yang sisa hanya pada arah satu sumbu saja. Maka boleh kita sebut nanti di sini, dalam hal ini digunakan hanya komponen sumbu X saja, komponen yang lain saling meniadakan. Kalau kemudian kita masukkan nanti kedua ruas ini kita integrasi, yaitu integral dB dengan integral di sebelah kanan ini, kita akan mendapatkan besarnya kuat medan magnet di titik P ini akibat kawat melingkar berarus listrik ini adalah B sama dengan mu0 I A cos theta per 2R kuadrat. Atau dalam bentuk lain dinyatakan dengan B sama dengan mu0 I cos pangkat 3 theta per 2A. Sekarang kita ingin melihat besarnya kuat medan magnet di pusat kawat melingkar. Sebelumnya, kita sudah mendapatkan bahwa besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh sebuah kawat melingkar berarus listrik di titik sembarang dinyatakan dengan B sama dengan mu0 I cos pangkat 3 theta per 2A. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya titik P ini kita geser menuju titik O atau berada di pusat lingkaran? Sehingga kita akan dapatkan nanti kalau titik P kita geser ke titik O, sudut theta ini sama dengan 0 derajat. Sehingga cos theta sama dengan 1. Kalau kita masukkan, maka besarnya kuat medan magnet di titik O atau di pusat lingkaran bisa dinyatakan dengan B sama dengan mu0 I per 2A. Dan kalau misalnya lingkaran tersebut terdiri dari N lilitan, entah itu N lebih dari 1 atau kurang dari 1 lingkaran, maka kita menyatakan bahwa besarnya medan magnet di titik pusat lingkaran adalah B sama dengan N kali mu0 I per 2A. Cara lain yang bisa kita gunakan untuk menentukan kuat medan magnet yang dihasilkan oleh sebuah penghantar berarus listrik di sembarang titik, selain dengan menggunakan hukum Biot dan Sapar, bisa juga menggunakan hukum Ampere. Ampere menyatakan bahwa untuk semua bentuk lintasan tertutup yang mengelilingi penghantar berarus listrik di dalam vakum, maka medan magnet yang ditimbulkan selalu sedemikian, sehingga berlaku integral tertutup B.ds sama dengan mu0 I enclosed. ds adalah panjang lintasan Ampere.
Atau ini bisa juga kita nyatakan dengan integral tertutup b.ds cos theta sama dengan mu 0 I enclosed. Dalam hal ini, theta adalah sudut yang dibentuk antara lintasan ampere dan medan magnet. Kalau kita punya sebuah kawat lurus berarus listrik dengan arah arus dari bawah ke atas, maka di sekitar kawat lurus ini akan muncul medan magnet yang arahnya berlawanan jarum jam seperti ini. Kemudian arah lintasan ampernya itu juga seperti ini, berlawanan arah jarum jam, sehingga sudut antara ds dengan medan magnetnya itu nanti adalah, dalam kasus ini adalah 0 derajat. Kita akan menggunakan hukum ampere untuk menentukan besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh sebuah kawat lurus berarus listrik di titik sembarang P. Dengan menggunakan persamaan integral tertutup B ds cos theta sama dengan mu 0 I enclosed, kemudian kita masukkan batas integrasi 0 sampai 2 pi-a dan sudut yang dibentuk oleh permukaan ampere dan medan magnet di sini theta sama dengan 0 derajat. Maka persamaan ini kita akan ubah menjadi B dikali 2 pi-a sama dengan mu 0 I. Atau besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus berarus listrik di titik sembarang P dinyatakan dengan B sama dengan mu 0 I per 2 pi-a. Solenoida adalah satu jenis kumparan yang terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan dapat diasumsikan bahwa panjangnya jauh lebih besar daripada diameternya. Coil with many circular turns of insulated copper, wrapped closely in the shape of a cylinder. This type of coil is called as a solenoid. The electromagnetic effect of a solenoid is used in several appliances. Let us pass electric current through the solenoid and observe the pattern of magnetic field lines demonstrated here. The magnetic field lines in a solenoid are same as in a bar magnet. They pass through the solenoid and return from the other end. The field lines inside the solenoid are parallel to each other. The parallel lines will have the same magnitude of the magnetic field. That is why the solenoid has a uniform magnetic field. Dari video yang kita tonton tadi, ketika ada sebuah solenoida yang dialiri arus dengan arah arus seperti ini, maka medan magnet dalam solenoida akan keluar sedemikian pada bagian atas, dan pada bagian bawah ini medan magnetnya akan saling meniadakan. Sehingga boleh disebutkan bahwa di luar solenoida dianggap medan magnetnya itu sama dengan 0. Kita akan menentukan besarnya medan magnet pada sebuah solenoida. Kalau kita potong penampang sebuah solenoida sedemikian, maka didapatkan bahwa arah arus di atas misalnya adalah masuk bidang atau menjauhi pengamat. Sedangkan arah arus di bawah ini adalah keluar bidang atau menuju pengamat. Nah, makanya arah medan magnet dalam solenoida kita dapatkan nanti adalah dari timur ke barat atau dari kanan ke kiri. Kemudian kita ambil arah selubung ampere ini searah jarum jam dengan lintasan AB, CD, DA. Dari hukum ampere kita dapatkan bahwa integral tertutup B ds cos theta sama dengan mu 0 I enclosed. Kalau kita masukkan untuk bagian AB, maka sudut yang dibentuk oleh medan magnet B dan ds adalah 0 derajat. Sedangkan untuk bagian BC, sudut yang dibentuk oleh B dan ds adalah 90 derajat. Untuk lintasan CD, sudut yang dibentuk oleh ds dan B sama dengan 180 derajat. Sedangkan untuk lintasan DA, sudut yang dibentuk oleh B dan DA sama dengan min 90. Maka kalau ini kita sederhanakan, untuk AB nilainya B dikali L, untuk BC 0, untuk CD 0, dan untuk AD juga sama dengan 0. Maka
Besarnya medan magnet di pusat solenoida dinyatakan dengan B sama dengan N mu 0 I per L, sedangkan di ujung-ujung solenoida besarnya medan magnetnya B sama dengan setengah N mu 0 I per L, dengan N adalah jumlah lilitan solenoida dan L adalah panjang solenoida. Toroida adalah sebuah solenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk sebuah lingkaran. Kita akan melihat bagaimana medan magnet yang dihasilkan di dalam toroida. Nah, yang berwarna hijau ini menggambarkan arah medan magnet di dalam toroida. Kalau kita ambil selubung ampere di dalam toroida, itu adalah yang berwarna ungu. Sehingga yang warna biru ini adalah menunjukkan medan magnet di dalam toroida. Atau dengan kata lain, di luar toroida, baik di luar di sini ataupun di dalam lubang toroida ini, tidak ada medan magnet. Atau medan magnet hanya ada di dalam toroida. Kita akan melihat bagaimana kuat medan magnet pada toroida. Dari persamaan ampere, kita sudah dapatkan bahwa integral tertutup B ds cos theta itu akan sama dengan mu 0 I enclosed. Kalau kita tinjau sebuah toroida dengan arah medan magnet seperti ini, itu searah dengan arah permukaan ampere. Maka dengan kata lain, sudut yang dibentuk oleh ds dan B sama dengan 0. Maka kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, kita akan dapatkan integral B ds cos 0 derajat sama dengan mu 0 NI. Kita masukkan batas integrasi 0 sampai 2πr. Maka kita akan dapatkan kuat medan magnet di dalam toroida dinyatakan dengan B sama dengan N mu 0 I per 2πr. Dengan N adalah jumlah lilitan toroida dan R adalah jari-jari efektif toroida.